Halo guys, ketemu lagi sama gue di Gimat Channel. Oke, di video gue kali ini gue mau ngebahas tentang perbedaan obligasi yang diterbitkan oleh negara dengan obligasi yang diterbitkan oleh corporate atau perusahaan. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam lagi, gue mau minta tolong ke teman-teman untuk bantu subscribe channel ini ya. Dan jangan lupa juga like, share, dan komen di video ini dan video-video gue yang lainnya di channel ini ya, supaya gue bisa lebih semangat lagi bikin konten-konten lainnya seputar investasi ya guys. Oke? Dan jangan lupa juga quotes yang selalu gue omongin di setiap video yang gue buat itu adalah lakukanlah investasi kalian di usia yang sedini mungkin. Dan jangan memberikan uang kalian di usia yang muda ya. Supaya uangnya itu bisa kita investasikan. Oke? Kita masuk ke dalam pembahasannya guys. Tapi setelah pesan-pesan berikut ini ya guys. Oke, kembali lagi sama gua ya. Halo sobat investor. Dalam berinvestasi, sebaiknya kita melakukan diversifikasi instrumen investasi untuk bisa memaksimalkan potensi keuntungan dan meminimalisir risiko kerugian. Khususnya itu karena adanya terjadinya fluktuasi harga di dalam nilai investasi kita. Nah, salah satu instrumen investasi yang bisa teman-teman manfaatkan itu adalah obligasi. Nah, obligasi ini adalah surat utang yang memberikan hasil investasi dalam bentuk kupon atau bunga. Tapi sifatnya itu tetap selama jangka waktu jatuh tempo obligasi kita. Nah, berdasarkan penerbit di Indonesia, nah kita lihat dari sisi penerbitnya ya. Nah, dari sisi penerbit itu di Indonesia itu terdapat dua jenis obligasi, yaitu obligasi pemerintah dan obligasi korporat. Nah, kalau obligasi pemerintah itu sendiri, pengertiannya itu adalah obligasi dalam bentuk surat utang negara atau SUN yang diterbitkan oleh atau dikeluarkan oleh pemerintah untuk pembiayaan pembangunan negara. Nah, dalam hal ini tuh Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengeluarkan surat berharga berupa obligasi ini negara baik berbasis konvensional maupun syariah atau sukuk. Nah, untuk informasi lebih lanjut dan detailnya, gue udah dibahas di video ini ya guys, mengenai ada apa aja di obligasi negara itu, dan apa aja sih perbedaan-perbedaan masing-masing obligasi negara itu. Nah, kalian langsung diklik aja video ini ya, atau kalian bisa langsung tonton video ini secara detailnya mengenai perbedaan-perbedaan obligasi yang ada di negara Indonesia ya guys. Oke? Selanjutnya itu adalah obligasi corporate atau obligasi perusahaan. Nah, obligasi corporate itu sendiri adalah instrumen investasi berupa surat utang yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh perusahaan swasta, baik swasta atau BUMN atau perusahaan BUMD. Nah, untuk pembiayaan perusahaan itu sendiri. Nah, baik obligasi corporate dan obligasi pemerintah, nah itu memberikan keuntungan berupa kupon dan capital gain. Nah, kuponnya itu dibayarkan selama periode obligasi hingga waktu jatuh tempo. Dengan demikian, teman-teman itu akan menerima imbal hasil secara berkala. Adapun besaran imbal hasil tersebut itu tergantung pada nilai dan jenis kupon atau bunga pada obligasi yang kita beli, guys. Nah, keuntungan selanjutnya itu adalah teman-teman itu bisa mendapatkan yang namanya capital gain, sama seperti saham sih, ada capital gainnya juga. Jadi capital gainnya di sini itu selisih harga beli yang kita beli dari harga jual. Nah, keuntungan ini dapat teman-teman terima itu karena harga obligasi itu juga fluktuasi, bergerak juga sama kayak harga saham, tapi pergerakan harga obligasi ini tuh nggak seaktif pergerakan di saham. Kalau saham tuh kan pergerakannya kan tiap detik, tiap menit, tiap jam tuh bergerak terus kan. Nah, kalau obligasi ini sehari itu belum tentu bisa bergerak
kadang seminggu itu paling gerak 2-3 kali, tergantung marketnya obligasi sih. Tapi gak seaktif saham, harga saham itu gak seaktif itu. Nah, lalu gimana sih? Apa aja perbedaan-perbedaan kedua obligasi ini sih? Nah, sebenarnya sih perbedaan antara obligasi pemerintah dan obligasi korporat ini tuh gak ada perbedaan yang banyak sih, cuma ada sedikit perbedaannya aja. Tapi tetap ada aja sih perbedaannya, tapi gak banyak kok perbedaannya. Nah, bisa langsung lihat tabelnya aja ya, tabel yang udah gua bikin di video ini ya. Nah, kita masuk dalam tabelnya ya guys. Oke, yang pertama itu dari sisi obligasi korporat. Nah, obligasi korporat dari sisi kiri itu obligasi korporat. Nah, perbedaan pertama itu adalah imbal hasil kompetitif dibandingkan rata-rata bunga deposito atau kupon obligasi negara. Itu perbedaan yang pertama ya dari sisi obligasi korporat. Lalu yang kedua itu jangka waktu. Jangka waktu itu 1 tahun atau lebih dari 5 tahun. Nah, ini biasa itu jangka waktu jatuh tempo obligasinya. Nah, jangka waktunya itu 1 tahun atau lebih dari 5 tahun, tergantung dari penerbitnya perusahaan sih. Nah, lalu yang ketiga itu adalah minimal pembelian 5 juta rupiah. Nah, kalau obligasi pemerintah, nah, dari sisi pertama itu perbedaannya itu adalah imbal hasil kompetitif dibandingkan dengan rata-rata bunga deposito. Lalu yang kedua itu obligasi pemerintah itu memiliki jatuh temponya itu jangka waktu itu di bawah 5 tahun. Nah, kayak gua waktu itu beli ori 021 kan itu jatuh temponya itu 3 tahun. Kalau sukuk itu ada yang lainnya itu kayak sukuk sama itu cuma 2 tahun jatuh temponya. Nah, pokoknya di bawah 5 tahun pokoknya jatuh tempo. Rata-ratanya sih segitu obligasi pemerintah. Lalu yang ketiga itu adalah minimal pembeliannya itu 1 juta rupiah. Nah, lalu kalau ada satu hal lagi ya, obligasi korporat ini atau perusahaan itu, tadi itu kan ada minimal pembelian 5 juta rupiah. Nah, ini nih minimal pembelian 5 juta rupiah ini tergantung dari kebijakan setiap mitra distribusinya atau maksud mitra distribusi ini contohnya itu seperti kayak tergantung sama siapa jadi mitra distributornya lah, kayak misalnya dari Bank HSBC, Bank Digibank, terus kayak dari bibitnya, Bariksa gitu-gitu. Nah, jadi tergantung kebijakan setiap mitranya sama perusahaannya juga sih. Nah, itu ya guys. Oke, kita mau kembali lagi. Kemudian berdasarkan karakteristik tabel yang tadi gua sebutin tadi. Nah, obligasi corporate ini atau perusahaan ini relatif itu lebih cocok untuk investor jangka panjang yang memiliki modal besar dan berpengalaman dalam dunia obligasi perusahaan. Sedangkan bagi investor pemula kayak kita ini, investor pemula yang ingin berinvestasi pada jangka menengah, itu dapat kalian beli itu menurut gua sih cocoknya itu obligasi pemerintah sih. Kalau untuk investor pemula ya, kalau corporate itu modal jauh lebih gede sih daripada obligasi pemerintah. Oke, meskipun memiliki tingkat imbal hasil yang lebih kompetitif, nah teman-teman itu perlu juga cermat dalam memilih obligasi perusahaan. Oke, ingat selalu konsepnya itu seperti ini, high risk high return ya. Oke, nggak mungkin dong kita risikonya kecil tapi returnnya gede. Itu rata-rata sih nggak mungkin dalam dunia investasi ya. Pasti namanya high risk high return. Oke. Salah satu karakteristik yang perlu diperhatikan dalam memilih obligasi perusahaan ini adalah peringkat obligasi atau bonds rating namanya. Nah, peringkat obligasi ini adalah peringkat yang diberikan oleh suatu perusahaan atau lembaga penilaian obligasi mengenai kelayakan atau kemampuan dari penerbit obligasinya. Nah, peringkat mengukur kelayakan kredit dan kemampuan kreditur membayarkan kembali pokok serta bunga obligasi ke investor. Nah, hal ini tuh mencerminkan resiko yang terkandung di dalam obligasi itu. Nah, jadi semakin tinggi atau baiknya peringkat obligasi, maka potensi gagal bayarnya itu semakin rendah. Nah, jika teman-teman itu perhatikan peringkat obligasi yang baik diikuti dengan tingkat pengembalian atau kupon atau bunga yang rendah. Nah, hal ini tuh terjadi karena resiko yang rendah itu juga memberikan imbal hasil yang cenderung rendah. Dan sebaliknya juga,
semakin rendah peringkat obligasi, makin besar pula risiko terjadinya gagal bayar. Nah, sehingga ditawarkan imbal hasil tinggi agar investor tertarik dalam membeli obligasi itu. Nah, jadi kalian harus memperhatikan juga peringkatnya ya. Peringkat dari obligasinya. Jadi kalau semakin tinggi peringkatnya, gagal bayarnya juga semakin kecil. Oke? Nah, dan sebaliknya juga. Jadi kalau peringkat obligasinya itu rendah, nah semakin besar juga risiko gagal bayarnya. Oke? Terus, kemudian ada 4 lembaga pemeringkat efek yang diakui oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan untuk menentukan peringkat obligasi. Antara lain, yaitu yang pertama itu ada PT Fitch Ratings namanya. Lalu yang kedua ada namanya PT Pemeringkat Kredit Indonesia atau PKRI. Nah, lalu yang ketiga itu adalah PT Kredit Rating Indonesia. Lalu yang terakhir itu adalah PT Pemeringkat Efek Indonesia atau kita sebut dengan nama Pevindo. Oke? Dengan demikian, ketika kita membeli produk investasi itu, teman-teman itu perlu memperhatikan peringkat obligasi serta lembaga pemeringkat efek yang memberikan penilaiannya. Oke? Selain memperhatikan peringkatnya juga, teman-teman itu juga perlu membaca prospektus dari obligasi ini. Nah, jadi kalian itu bukan cuman lihatnya dari peringkatnya aja, lalu kalian juga harus melihat prospektusnya gimana. Nah, udah prospektusnya itu, kemudian kalian harus lihat juga kayak misalnya kayak ada siapa aja yang investasi di sini gitu. Jadi secara sederhana itu prospektus ini tuh merupakan dokumen penawaran umum mengenai efek saham atau obligasi yang memuat informasi seperti profilnya, ada laporan keuangannya juga, perusahaan, misalnya kayak perusahaan itu kan terbitin obligasi ini. Nah, kalian juga harus tahu dong, profil perusahaannya seperti apa, laporan keuangannya seperti apa, apakah utangnya banyak banget, sehingga dia terbitkan obligasi ini, segala macam lah pokoknya. Kalian harus memang benar-benar udah tahu seluk-beluknya. Jadi kalian harus memang benar-benar teliti banget dalam memilih obligasi ini ya guys. Oke. Kemudian, oke. Setelah itu kan udah baca prospektus segala macem. Kemudian kalau gua waktu itu belinya ada perusahaan itu namanya BM. Perusahaannya itu waktu itu nerbitin itu perusahaan Global Mediacom waktu itu. Dia nawarin obligasi juga waktu itu. Cuma waktu itu gua sih gak beli sih karena gua kayak masih kurang paham kan mengenai obligasi BMTR ini. Jadi waktu itu gue gak beli. Tapi kalau ada perusahaan yang nawarin itu sih gue juga lagi pengen juga sih masuk ke dalam obligasi ini. Tapi untuk sekarang sih menurut gue obligasi ini kayak agak kurang ya menurut gue ya. Karena kan terjadinya inflasi ya. Di video ini gue buat itu kan inflasi itu kan udah mulai naik kan. Inflasi udah mulai naik. Jadi menurut gue sih kayak obligasi ini agak kurang menarik ya. Lebih baik kita masukinnya itu ke bagian kayak reksadana pasar uang, lebih returnnya lebih agak sedikit lebih tinggi lah daripada reksadana di obligasi kayak gitu sih menurut gue ya. Oke, mungkin itu aja penjelasan mengenai perbedaan dua obligasi dari sisi penerbitnya ya guys. Itu obligasi pemerintah dan obligasi corporate atau perusahaan. Oke. Semoga apa yang gua jelasin di video ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan membuka mata teman-teman supaya mulai melakukan investasi dan mendiversifikasi portofolio investasi kalian ya guys. Oke. Semoga apa yang gua jelasin ini bisa bermanfaat buat teman-teman ya guys. Oke. Sekali lagi gue mau minta tolong untuk bantu subscribe channel ini guys. Dan jangan lupa juga like, share, dan komen ya untuk video-video ini dan video-video gue yang lainnya guys. Oke, dan jangan lupa juga nih komen nih buat teman-teman yang nonton video ini. Komen kalian tim mana nih? Obligasi pemerintah atau obligasi korporat ya guys. Oke, gue tunggu komenan kalian di bawah ya guys. Oke, sekian dari gue. Sampai jumpa di video-video gue berikutnya guys. See you guys.